Arbitrase. Istilah arbitrase dapat kita lihat atau kita temui dalam beberapa bahasa, baik Latin, Belanda, ataupun Inggris, yang dalam bahasa Inggris berarti arbitration. Di Indonesia sendiri, istilah arbitrase dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sedangkan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman itu menyebut dengan perwasitan. Istilah arbitrase dalam Black Law Dictionary disebutkan bahwa terjemahan bebasnya sebagai berikut, adalah penyelesaian dari sebuah sengketa kepada pihak ketiga yang dipilih oleh keputusan arbitrase yang dikeluarkan setelah mendengarkan pendapat dari para pihak. Sebuah penyusunan untuk mengambil dan mengikuti keputusan yang telah diambil oleh orang-orang yang terpilih dalam masalah sengketa, daripada membawanya untuk menghindari formalitas, penundaan, biaya, dan kekesalan yang terjadi pada proses litigasi yang biasa. Menurut pendapat beberapa ahli, di antaranya menurut Subekti, arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan perkara oleh seorang atau beberapa orang wasit, arbiter, yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mendefinisikan adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak yang bersengketa. Ini bisa dilihat di dalam penjelasannya pasal 5 ayat 1 junto 66 huruf B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa perdata khusus dalam lingkup hukum perdagangan itu sendiri yakni meliputi perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual. Bahwa menurut pasal 1 angka 3, pasal 4 ayat 2, 7, 9, dan seterusnya, disebutkan bahwa kesepakatan tertulis para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang akan terjadi atau sengketa yang terjadi, bahwa dibuat oleh para pihak yang bersengketa dalam pasal 1 ayat 2 nomor 30 tahun 1999, subjek hukum menurut hukum perdata maupun hukum publik, orang perorangan sebagai pribadi maupun badan hukum perdata maupun badan hukum publik. Dalam pasal 5 ayat 1, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dalam ayat 2-nya disebutkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat Apa yang dimaksud dengan sengketa perdagangan dapat ditafsirkan dari penjelasan pasal 66 huruf B yang meliputi
perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan HKI yang dikuasai sepenuhnya oleh para pengurus sengketa. Secara kontrario, kewenangan absolut arbitrase meliputi sengketa yang penyelesaiannya bisa dengan perdamaian. Bahwa dalam pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, disebutkan bahwa dalam perkara kepilitan merupakan kompetensi absolut pengadilan niaga, meskipun para pihak telah saling mengikatkan diri dalam perjanjian arbitrase. Adanya perjanjian arbitrase dalam perkara kepilitan tidak menghilangkan kompetensi absolut pengadilan niaga. Menurut pendapat beberapa ahli, di antaranya menurut Subekti, arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan perkara oleh seorang atau beberapa orang wasit, arbiter, yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan. Asas selanjutnya yakni asas musyawarah, yaitu baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri mengupayakan setiap perselisihan untuk diselesaikan secara musyawarah. Selanjutnya asas limitatif, yaitu terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan dan hak-hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak, yang artinya terhadap penyelesaian perselisihan arbitrase ada pembatasan. Asas final dan binding, yang artinya putusan arbitrase merupakan putusan akhir dan mengikat dengan tidak ada upaya hukum lain seperti banding dan kasasi.